kita semua berusaha lahir dan batin untuk mengamalkan wasiat takwa yang setiap mimbar Jumat dikumandangkan. Usikum bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sungguh merupakan salah besar bagi kita semua manakala menerima suatu wasiat seperti ini, namun kurang atau mungkin tidak diwujudkan dalam perilaku kita, sehingga wasiat demi wasiat disampaikan setiap Jumat, namun berlalu begitu saja tanpa ada pemahaman yang memadai, tanpa ada komitmen menindaklanjuti, dan tanpa ada perubahan yang lebih baik hari demi hari. Sungguh merugi bagi dan bahkan celaka bagi seorang hamba yang hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yawmuhu min amsihi fa huwa rabi'un, wa man kana yawmuhu misla amsihi fa huwa ma'qul, wa man kana yawmuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang beruntung. Dan siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia tergolong orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia tergolong orang-orang yang celaka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi muttaqina haqqan wa mu'minina sidqan adalah misi utama diadakannya mimbar sholat Jumat dan infrastruktur pembangunan umat yang beriman dan bertakwa yang disebut oleh Al-Quran sebagai baru umat telah ditetapkan melalui peneguhan akidah dan pengamalan syariah secara istiqamah. Dan bila kondisi ini terwujud, janji Allah sangat tegas. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jika sekiranya penduduk negeri ini, bangsa ini, masyarakat ini benar-benar beriman dan bertakwa, pasti kami Allah akan memberkahi dan melimpahkan kepada mereka berkah yang amat sangat banyak, kebaikan, keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Hadirin, namun bila ketakwaan tidak diwujudkan dengan sebaik-baiknya, atau bahkan bila masyarakat dan umat bertentangan dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, maka Allah sudah mengingatkan umat-umat terdahulu yang mendustakan amalan dan ketakwaan. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan wasiat takwa itu, maka Allah turunkan siksa kepada umat dalam bentuk berbagai musibah, baik dari langit maupun yang dari bumi, disebabkan perbuatannya yang tidak sesuai dengan keimanan dan ketakwaan. Hadirin jamaah rahimahumullah, poin pelajaran
tertibnya adalah kondisi kehidupan kita, baik sebagai individu, keluarga, masyarakat maupun bangsa, adalah cermin dan wujud keimanan dan ketakwaan yang kita praktekkan. Semakin bertakwa dan kebaikan yang terus bertumbuh subur, wa man yattaqillah, akan semakin mudah segala urusan. Yaj'al lahu makhraja, dan bahagia hidupnya karena rezeki akan datang dari segala arah penjuru. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebaliknya, semakin jauh hidup dari ketakwaan dan lupa diri akan mencintanya, maka akan semakin sempit penghidupan dan menderita lahir batin ia rasakan. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kaum muslimin mutasaddid kawan, infrastruktur ketakwaan sejatinya juga bertebaran dalam setiap bulan-bulan Hijriah, seperti bulan Rajab yang sedang kita jalani ini. Allah menegaskan dalam Al-Quran, inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang kudus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan itu. Hadirin, pesan Allah pada ayat ini sangat jelas bahwa ada 4 bulan haram di luar Ramadan yang kita manusia sebagai hamba-Nya Allah dilarang melakukan berbagai bentuk kezaliman kemaksiatan, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Menghindari segala larangan Allah adalah implementasi ketakwaan, dan bulan Rajab ini Allah menegaskan kepada kita, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian dengan melakukan dosa, kemaksiatan, kemungkaran, karena segala kejelekan perilaku itu akan kembali kepada pelakunya. Hadirin, selama 4 bulan haram ini yang disebut dengan Arba'atul Hurum, kita diharamkan berbuat segala macam dosa dan maksiat yang bertentangan dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melakukan kemaksiatan di bulan-bulan Rajab seperti ini, dosanya akan berlipat ganda. Agar kita mengendalikan diri dari berbagai kezaliman, dosa, kemaksiatan dan kemungkaran, itulah makanya amalia-amalia sunnah di bulan Rajab perlu segera kita optimalkan. Di antaranya puasa, sedekah, taubat dan salat. Dengan puasa, nafsu kemaksiatan terkendali. Dengan taubat, sucilah qalbun rohani. Dengan sedekah, jiwa sosial dan ukhuwah terkondisi. Dan dengan salat yang benar, tumbuhlah kesadaran diri sebagai hamba sang ilahi Rabbi. Hadirin, mari kita lakukan
dengan memperbanyak puasa, menyesali dosa-dosa yang telah lalu, perbanyak zikir kepada Sang Pencipta makhluk, maka kalian, kata Rasulullah, akan masuk surga Tuhanmu dengan selamat. Hadirin rahimahullah, marilah bersama-sama kita jadikan momentum bulan Rajab ini sebagai bulan ketakwaan dengan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya di segala bidang secara konsisten dan berkesinambungan. Bulan Rajab ini kita jadikan sebagai bulan ketakwaan, dan lebih jauh lagi bulan haram adalah bulan pembentukan akhlak yang mulia, karena muara semua amaliyah ubudiyah kita adalah akhlakul karimah, sebagaimana misi utama kenabian atau maqasid nubuwah adalah mutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Ketakwaan sendiri sebenarnya bagian dari akhlakul karimah dalam Islam yang sangat menentukan terjadinya proses pembentukan baik buruknya perilaku. Tempat ketakwaan ada di dalam qalbun rohani, sedangkan akhlak juga merupakan kondisi qalbun rohani kejiwaan seseorang yang kemudian mendorong pada perilaku. Jika qalbun rohani terisi ketakwaan yang benar, maka kondisi kejiwaannya akan memproduksi akhlak yang mulia dan menolak dorongan kepada akhlak yang tercela. Dengan demikian hadirin, wasiat takwa dengan haqqul tuqati, jadilah manusia yang benar-benar muttaqi, ditandai dengan semakin bertambahnya akhlak mulia dan semakin berkurang dan syukur hilang akhlak tercelanya. Inilah makanya kita berharap keberkahan bulan Rajab, Sya'ban, dan bulan Ramadan, dan berkah itu tidak lain adalah munculnya akhlak yang mulia yang dapat kita implementasikan, kita praktekkan dalam kehidupan sekarang ini. Wabil khusus akhlak sosial, akhlak di media, akhlak kemasyarakatan, akhlak di jalan, dan akhlak kebangsaan. Inilah yang akhir ini menjadi perhatian bersama. Maka sebagai umat Islam yang terus mendapatkan wasiat takwa, maka ketakwaan sekali lagi harus kita implementasikan dalam bentuk perilaku akhlakul karimah di segala bidang kita semua hari ini. Semoga Allah senantiasa bersama kita dengan melimpahkan rahmatnya, maghfirahnya, dan fadlah-fadlahnya serta bimbingannya, agar di bulan Rajab mulia ini kita mampukan mengamalkan ibadah-ibadah yang membuktikan ketakwaan